Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Ini Mbak Caca yang ada konsultasi di WA dengan saya ya? Iya, Bu. Kalau boleh saya tahu dapat nomor saya dari mana ya? Dari teman. Itu Mbak Caca cari tahu sendiri atau rekomendasi dari teman? Cari tahu, Bu. Oh, alhamdulillah ya, berarti Mbak Caca kesini karena memang dari diri sendiri, kesukaraan Mbak Caca sendiri mau datang ke sini. Iya. Sebelumnya Mbak Caca tahu nggak apa itu konseling dan bagaimana itu konseling? Nggak tahu, Bu. Baik, konseling di sini itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli. Konselornya itu saya sendiri dan konselinya itu adalah Mbak Caca. Dan tujuan dari konseling ini adalah kita sama-sama mencari solusi dengan masalah yang ada. Dan di konseling ini kita memiliki asas kerahasiaan. Jadi Mbak Caca nggak perlu takut dengan apa yang Mbak Caca ceritakan. Jangan takut kalau saya bakal cerita kemana-mana gitu. Dan ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu akan membantu proses kita konseling itu kayak Mbak Caca nanti dengan sukarela menceritakan masalahnya. Jadi saya juga lebih mudah untuk memahami. Sebelum sesi konseling ini kita mulai, saya meminta waktu kita agar lebih efisiensi dan teratur. Bagaimana Mbak Caca, apakah bisa kita melakukan sesi konseling ini hanya 30 menit saja? Bisa, Bu. Baik, Mbak Caca, apakah ada sesuatu yang ingin Mbak Caca ceritakan di sini? Begini, Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Tapi Ibu boleh nggak menjaga rahasia ini? Karena saya nggak mau orang lain tahu rahasia saya, Bu, permasalahan hidup saya. Baik, Ibu tidak akan menceritakan masalah ini dengan siapapun. Balik lagi ke awal yang sudah Ibu ceritakan tadi, bahwa konseling ini memiliki asas kerahasiaan. Jadi masalah apapun dari konseling yang diceritakan kepada konselor itu sifatnya rahasia dan tidak akan diceritakan kepada siapapun. Jadi begini, Bu, saat ini saya sedang terbebani dengan pekerjaan kuliah saya. Ditambah lagi saya mengikuti semester pendek, Bu. Oh ya, terus? Ya, terus saya pusing, Bu. Saya juga capek, Bu, menjalani ini semua. Emang kalau boleh saya tahu berapa mata kuliah yang Mbak Caca ikuti untuk memperbaiki nilai? 12 mata kuliah, Bu. Kalau boleh saya tahu bagaimana cara belajar Mbak Caca di semester kemarin? Apakah Mbak Caca bisa ceritakan kepada saya? Bisa, Bu. Sebelumnya memang saya akui, saya memang sering sekali menunda-nunda pekerjaan, Bu, pekerjaan sekolah. Dan saya juga sering, Bu, menghambur-hamburkan waktu dengan pergi jalan-jalan sama teman-teman saya, Bu. Lalu dengan sikap Mbak Caca yang selalu menunda-nunda pekerjaan, membuang waktu dengan bermain bersama teman-teman, apakah Mbak Caca pernah berpikir bahwa dengan begitu itu bisa membuat nilai Mbak Caca menurun dan harus mengikuti semester pendek? Iya, Bu, saya juga merasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan bisa mempengaruhi nilai saya, Bu. Saya mengerti apa yang Mbak Caca rasakan. Saya terus dihadapi oleh perasaan menyesal terhadap apa yang sudah saya lakukan. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya, Bu. Sepertinya saya sudah sering merepotkan kedua orang tua saya, membuat orang tua saya kecewa. Jadi saya berpikiran apakah saya harus melanjutkan S1 saya atau stop sampai di sini, Bu. Mbak Caca kan sudah semester 7 dan pasti sudah banyak yang Mbak Caca lalui dari tahun ke tahun. Dari awal masuk kampus hingga sampai saat ini di semester 7, dan pastinya orang tua Mbak Caca atau orang tua orang lain pun pasti selalu berharap agar anaknya itu menjadi sukses dan sesuai dengan yang diharapkan. Tapi percayalah, di balik semua masalah ini pasti ada jalan keluarnya. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, sebaiknya di sini kita akan menyimpulkan terlebih dahulu agar lebih jelas.
Yang pertama, Mbak Caca sekarang sedang merasa di posisi yang paling sulit. Dan Mbak Caca selalu ada di perasaan masa lalu tersebut. Yang kedua, Mbak Caca selalu merasa tidak sanggup dan tidak mampu, bahkan ingin mengundurkan diri dari perkuliahan. Dan sedangkan Mbak Caca di sini ingin menggapai impian dan tidak ingin mengecewakan kedua orang tua. Iya Bu, tapi saya bingung Bu harus bagaimana. Baiklah, di sini Mbak Caca bisa mengutarakan isi perasaan Mbak Caca. Tetapi di sini bisa Mbak Caca tambahkan kalimatnya seperti saya bertanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Atau bisa saya contohkan itu kalimatnya, saya kalah dan saya harus bertanggung jawab dengan kekalahan saya. Baik Bu, saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Dan sekarang setelah Mbak Caca melakukan pengungkapan atau pengutaraan perasaan dan dibarengi dengan penambahan tanggung jawab dari Mbak Caca, apakah di sini perasaan atau pola pikir Mbak Caca berbeda? Tidak apa-apa, biarkan saja dulu. Lalu bagaimana perasaan Mbak Caca sekarang? Iya Bu, saya merasa sadar dan bertanggung jawab atas kesalahan saya sendiri Bu. Jadi Mbak Caca sudah sadar. Kalau boleh saya tahu perasaan seperti apa yang Mbak Caca rasakan sekarang? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya Bu. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain-main dan saya menyadari bahwa keluar dari bangku kuliah hanya akan memburukkan keadaan saya Bu. Jadi sekarang Mbak Caca sudah mulai sadar dan dengan rasa tanggung jawab itu Mbak Caca sadar? Iya Bu, saya sadar. Baiklah, di sini bagaimana menurut Mbak Caca solusi untuk meningkatkan nilai Mbak Caca dan Mbak Caca tidak merasa terbebani dengan semester pendek? Karena saya suka menunda pekerjaan dan senang membuang-buang waktu dengan bermain bersama teman-teman, mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu Bu antara belajar dan bermain bersama teman-teman. Saya juga harus menghindari kebiasaan yang suka menunda pekerjaan. Baiklah, itu merupakan solusi yang bagus jika Mbak Caca menerapkan itu pada keadaan saat ini. Dan itu akan lebih efektif jika Mbak Caca lakukan untuk belajar di kuliah. Dan Mbak Caca harus menerapkan dan harus mengingat apa yang terjadi sekarang. Jangan terlalu berlarut-larut dengan masalah yang sudah berlalu. Jadikan ini sebuah harapan agar Mbak Caca menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya Bu, saya akan bersungguh-sungguh dalam berusaha Bu. Baiklah, semoga apa yang dicita-citakan Mbak Caca segera tersampaikan dan bisa membahagiakan orang tua. Setelah sesi konseling ini, Mbak Caca masih tetap bisa berkonsultasi kepada saya karena saya akan terbuka atau akan selalu menerima klien atau konselor yang ingin berkonsultasi dengan saya. Mungkin hanya itu saja. Apakah ada masalah lain yang ingin Mbak Caca ceritakan kepada saya? Tidak Bu, hanya itu saja. Baiklah, jika begitu sesi konseling ini saya akhiri. Jika Mbak Caca memiliki persoalan atau permasalahan yang lain, Mbak Caca tidak usah sungkan, bisa langsung datang atau berkonsultasi kembali kepada saya di ruang BK ini. Iya Bu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang sudah membantu masalah saya. Mudah-mudahan dengan saya berkonsultasi dengan Ibu, saya bisa lebih tenang ke depannya. Semoga ya. Terima kasih Bu. Sama-sama.